Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadalia Putri dan saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan dari Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu digunakan sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan dari Nabi Muhammad. Dan kemukjizatan Al-Quran itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, gaya bahasa atau keindahan bahasanya. Dari segi kebahasaan dan kesastraannya, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang sangatlah berbeda dari bahasa bangsa Arab kebanyakan. Baik dari pemilihan huruf ataupun kalimat yang keduanya mempunyai makna yang sangat dalam. Saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sangatlah terpesona dan kagum terhadap bahasa di dalam Al-Quran, yang membuat banyak di antara mereka yang memilih untuk masuk ke dalam Islam karena bahasa dalam Al-Quran. Dan bahasa dalam Al-Quran itu ada beberapa hal, di antaranya adalah aksam, yaitu kalimat-kalimat sumpah yang ada di dalam Al-Quran, lalu ada atmal, yaitu perumpamaan, dan juga ada kasas, yaitu pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan di masa lampau, tentang kenabian ataupun umat-umat di masa lampau, serta peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Selanjutnya, susunan kalimat dalam Al-Quran. Susunan dari kalimat dalam Al-Quran juga merupakan kemukjizatan Al-Quran, karena kalimat-kalimat dalam Al-Quran mampu mengeluarkan sesuatu abstrak kepada fenomena yang konkret sehingga dapat dirasakan ruh dinamikanya. Selanjutnya, kemukjizatan yang berupa hukum ilahi. Dalam menetapkan hukum, Al-Quran menggunakan 3 cara. Yang pertama secara mujmal, yaitu dengan menerangkan pokok-pokok hukumnya saja. Lalu ada hukum yang agak jelas dan terperinci seperti hukum jihad. Dan juga ada hukum yang sangat jelas dan terperinci, misalnya masalah hutang piutang. Lalu yang selanjutnya, kemukjizatan berupa munasabah ataupun ketelitian dari redaksi Al-Quran. Munasabah berarti hubungan, yaitu relevansi, hubungan antara ayat dengan ayat atau surat dengan ayat atau surat berikutnya ataupun sebelumnya. Dan ketelitian redaksi ini bergantung pada keseimbangan di antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya dan juga jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, sehingga keindahan dapat dirasakan sebagai hal yang sangat luar biasa bagi orang-orang, terutama orang-orang awam. Mengetahui korelasi di antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat itu membuktikan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh dan juga tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, walaupun Al-Quran diturunkan secara terpisah-pisah selama bertahun-tahun. Hal ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mukjizat selanjutnya adalah qiraat Al-Quran. Qiraat adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh seorang ahli atau imam qiraah yang berbeda dengan ulama-ulama lain. Cara membaca ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih sanadnya dan selaras juga dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaan dengan salah satu dari Mushaf Utsmani. Qiraat Al-Quran itu meringankan umat Islam untuk membaca Al-Quran karena memudahkan cara membacanya dan menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya Al-Quran dari penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai banyak cara baca yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kemukjizatan yang berupa muhkam dan mutashabih. Muhkam itu ialah lafal yang dapat diketahui dengan jelas dan kuat artinya. Sedangkan mutashabih itu adalah lafal Al-Quran yang artinya samar, sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia seperti kita. Hal ini memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran dalam segi bahasa, sastra, dan balagnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemukjizatan selanjutnya adalah berita tentang masalah gaib. Keajaiban Al-Quran itu terletak pada berita-berita gaibnya. Adapun susunan dan sistematikanya masih dalam batas kemampuan yang masih bisa diterima oleh hambanya. Seandainya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencegah mereka dengan menciptakan kelemahan dalam diri mereka atau manusia itu sendiri.
Lalu kemukjizatan selanjutnya ada informasi sejarah. Al-Quran berisi banyak informasi sejarah yang disampaikan dalam berupa kisah. Di antaranya ada kisah para nabi, yang dimana kisah-kisah ini mengandung ajakan tentang kaumnya, lalu mujizat-mujizat dari masing-masing nabi, dan juga tahap-tahap perkembangan dakwah dari para nabi. Juga ada kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dari orang-orang yang bukanlah seorang nabi. Dan juga ada kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Yang terakhir itu adalah isyarat-isyarat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan itu jugalah mukjizat dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang prinsip ilmu pengetahuan yang sangat sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu di dunia modern. Di antara ilmu pengetahuan modern itu sendiri ada surat-surat yang mengandung teori dari teori Big Bang, teori perkembangan langit, teori peredaran matahari, bulan, dan benda-benda langit di dalam orbitnya masing-masing, dan juga teori nebula, teori rotasi matahari dan bulan, lalu teori gunung sebagai pasak, bahkan konsep reproduksi manusia dan proses terjadinya hujan, juga alasan tidak bercampurnya air laut di antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ilmu pengetahuan ini dikarenakan ada untuk memberitahu kita bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu dia kemukjizatan dari Al-Quran. Perlu diingat bahwa kemukjizatan Al-Quran itu bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan manusia atas kelemahan mereka. Akan tetapi, tujuan sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya. Sekian dari saya tentang kemukjizatan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.